Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhiqna bi'ibadika salihin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di qaulil musannif al-wasitatu asy-syirkiyah. Al-wasitah asy-syirkiyah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-wasitatu asy-syirkiyah, perantara atau wasilah yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, di mana di kesempatan ini beliau akan meluruskan satu pemahaman lagi yang melenceng dari pemahaman yang benar, di mana kalau seseorang itu menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Jadi kalau kalian ingin minta pertolongan, langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi mengatakan madad ya wali Allah, madad ya siapa gitu. Gak boleh, langsung saja ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menganggap bahwasanya perantara atau wasilah itu adalah kesyirikan. Nah, ini yang akan dibahas tuntas oleh beliau, dan bagaimana nilai syariah atau pandangan syariah tentang wasitoh ini. Apakah wasitoh ini justru seperti yang mereka pahami? Kita langsung baca ibarah atau kalam dari musannifnya. Qala al-musannifu yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatil wasitah. Banyak orang keliru dalam memahami hakikat perantara atau wasilah. Fayutliquna al-hukma hakadha juzafan bi anna al-wasitata syirk. Lalu mereka menjatuhkan hukum secara gegabah bahwa perantara itu adalah syirik. Dulu itu saya pernah mendapatkan ijazah sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini adalah salah satu sigat sholawat yang tidak disukai oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman yang tadi. Karena di dalam sigat sholawat ini terdapat lafaz adrikni ya Rasulullah. Jadi semacam minta pertolongan lah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kalimat adrikni ini mereka tidak suka. Menganggap bahwasanya kalimat tersebut itu mengarah kepada kesyirikan. Nah, apakah memang betul itu syirik? Nah, ini yang disampaikan oleh beliau, yukhti katsir minan nas. Banyak orang salah paham dalam hal ini. Yutliqun al-hukma hakadha juzafan bi anna al-wasitata syirk. Menganggap bahwasanya perantara ini merupakan kesyirikan. Wa anna man ittakhadha wasitatan bi ayyi kayfiyatin kanat faqad asyraka billah. Syufu hadha. Man ittakhadha wasitatan, kata mereka, bahwa siapapun yang mengambil perantara dalam bentuk apapun, faqad asyraka billah, maka dia telah menyekutukan Allah. Wa anna sya'nahu fi hadha sya'nul musyrikin wa anna sya'nahu fi hadha sya'nul musyrikin al-qailina ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan bahwa kedudukan orang itu, orang yang menjadikan wasitoh atau wasilah itu seperti kaum musyrik yang berkata, kami
tidak menyembah mereka para berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini yang dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh ya menjadikan wasitoh atau wasilah bainahu wa bainallah. Jadi langsung saja ke Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir musyrik itu syirik karena menjadikan wasilah berhala itu pada Allah. Kami tidak menyembah mereka berhala itu kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata mereka, kata kelompok musyrikin ini, kata kaum musyrikin, bahwasanya kami ini ingin dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara berhala ini. Jadi sehingga mereka dikatakan kafir. Istidlal ini atau dalil ini oleh orang-orang yang punya pemahaman tadi itu malah dialokasikan ke orang-orang muslimin yang menjadikan bainahum antara mereka dengan Allah itu wasilah atau wasithah. Jadi sya'nuhu kasya'nil musyrikin. Nah, jadi perkaranya mereka sama seperti perkaranya orang-orang musyrik ketika mereka ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui berhala yang mereka sembah. Apakah istidlal ini benar? Apakah dalil ini benar, sahih? Apa kata beliau? Wa hadza kalamun mardudun wal istidlalu bil ayati fi ghairi mahallihi. Ini adalah ucapan yang tertolak, kalam mardud kalau berdalil seperti itu. Dan penarikan dalil dari ayat ini itu pada tempat yang tidak tepat gitu. Kenapa pengambilan dalilnya itu tidak tepat? Wadzalika li'anna hadhil ayatal karimata sharihatun fil inkari 'alal musyrikina ibadatahum lil asnami. Karena ayat mulia ini secara jelas mengingkari kaum musyrik atas penyembahan mereka terhadap berhala. Artinya tidak sama. Karena ketika kita mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya Nabi Allah, apakah kita ini menyembah Nabi Muhammad sama seperti orang-orang musyrikin yang menyembah berhala? Apakah sama? Tentunya tidak. Karena kita tidak menyembah Nabi. Kalau mereka orang-orang musyrik itu memang menyembah berhala. Wattikhadhaha alihatan min dunillahi ta'ala. Dan pengambilan mereka terhadap berhala tersebut itu sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi mereka itu syirik dengan menyembah berhala yang mereka sembah. Wa isyrakihim iyyaha fir rububiyyati, dan penyekutuan mereka terhadapnya dalam hal rububiyah, ketuhanan. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar menjadikan wasithah ya, tapi malah menyembah berhala itu. Wa anna ibadatahum laha taqarrubuhum ilallahi zulfa. Wa anna ibadatahum laha tuqarribuhum ilallahi zulfa. Dan bahwa ibadah mereka itu kepada berhala itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara dekat. Nah, fa kufruhum wa isyrakuhum min haitsu ibadatuhum laha. Maka kekafiran dan kesyirikan mereka, orang-orang yang menyembah berhala itu, berasal dari sisi ibadah mereka kepada berhala itu. Wa min haitsu i'tiqaduhum annaha arbabun min dunillah. Dan juga dari sisi keyakinan mereka bahwa berhala itu adalah Tuhan selain Allah. Pemahaman yang
sangat salah, karena dalil untuk orang-orang musyrik malah ditempatkan di tempat yang tidak layak, yaitu orang-orang muslim. Jadi sebab kekufuran mereka adalah syirik. Wa huna muhimmatun la budda min bayaniha. Nah, di sini kata beliau ada poin yang sangat penting yang perlu dijelaskan. Wa hiya anna hadhil ayata tashhadu bi anna ulaikal musyrikina ma kanu jaddina fima yahki rabbuna anhum min qawlihim musawwirina ibadatal asnam ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa poin penting tersebut? Yaitu bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kaum musyrik itu tidak bersungguh-sungguh dalam apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Min qaulihim musawwirina ibadatal asnam, yaitu ucapan mereka yang dijadikan alasan untuk menyembah berhala. Kata mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka itu tidak betul-betul bersungguh-sungguh dengan yang mereka katakan dengan perkataan tersebut. Kenapa? Fa innahum law kanu shadiqina fi dzalika lakana Allahu ajalla 'indahum min tilkal asnami. Seandainya mereka jujur dalam ucapan tersebut, tentu Allah lebih agung di sisi mereka daripada berhala-berhala itu, dan mereka tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul ucapan mereka itu, kalau memang mereka itu bersungguh-sungguh dalam ucapan tersebut, tapi pada hakikatnya tidak. Kenapa? Karena mereka masih menyembah berhala. Kalau memang mereka itu betul-betul dengan ucapan tersebut, ya tentunya mereka tidak akan menyembah selain Allah. Tapi karena mereka itu masih menyembah berhala tersebut, falam ya'budu ghairahu. Sehingga mereka itu tidak akan menyembah selain Allah, tapi mereka itu menyembah selain Allah. Wa qad naha, ini termasuk bukti lagi, wa qad naha Allahu al-muslimina an sabbi asnamihim biqaulihi ta'ala wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum muslimin untuk mencaci maki berhala-berhala mereka melalui firman-Nya yang tadi, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan caci orang-orang yang menyembah selain Allah. Akhirnya mereka nanti akan mencaci Allah tanpa ada pengetahuan. Nah, di sini kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala kita dilarang, orang-orang muslim dilarang mencaci berhala mereka yang mereka sembah. Kenapa? Karena ketika orang muslim itu mencaci berhala mereka, maka mereka akan dendam, akan marah, akan emosi, sehingga mereka nantinya akan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betul-betul mereka itu menyembah Allah dengan sesungguh-sungguhnya, mereka berkata dengan perkataan yang tadi itu secara bersungguh-sungguh, niscaya mereka tidak akan berani mencaci Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya mereka tetap mencaci Allah ketika ada kelompok muslimin, ada orang-orang Islam yang mencaci mereka. Itu menandakan bahwasanya
Allah Subhanahu wa ta'ala itu di hati mereka itu lebih rendah daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Buktinya ketika berhala mereka itu dicaci, mereka akan mencaci Allah. Kalau memang betul mereka itu cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu akbar dari berhala-berhala mereka, niscaya mereka tidak akan berani mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud atau yang ingin disampaikan poinnya oleh beliau. Rawa Abdul Razak wa Abd ibn Humid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu taala anhu. Mereka semua meriwayatkan hadis an Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kuffar. Ini fakta yang tadi ya, fakta yang tadi. Kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kuffar fayasubbul kuffaru Allah azza wa jal. Dulu kata Qatadah, kaum muslimin itu mencaci maki berhala-berhala orang kafir. Maka orang-orang kafir pun mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena demikian fa'anzalallahu, Allah menurunkan ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin wa hadza sababu nuzuli hadhil ayah. Dan ini adalah sebab turunnya ayat ini. Fahiya idzan tanha al-mu'minina nahya tahrimin syadidin an yaqulu kalimata naqsin fil hijarati allati kana ya'buduha al-wathaniyuna bi Makkah al-musharrafa. Maka ayat ini melarang kaum muslimin dengan larangan yang keras untuk mengucapkan kata-kata yang merendahkan tentang batu-batu yang disembah oleh kaum musyrik di Mekah. Kenapa dilarang? Li'anna qawla tilkal kalimati yatasabbabu anhu ghadabu ulaikal wathaniyina ghairatan ala tilkal ahjar. Karena ucapan tersebut ketika mencaci berhala itu akan menyebabkan kemarahan kaum musyrik karena kecemburuan mereka terhadap batu-batu yang mereka sembah, allati kanu ya'taqiduna min samimi qulubihim annaha alihatun tanfa'u wa tadurru, yang mereka yakini dari lubuk hati mereka bahwasanya batu-batu yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Wa idza ghadibu qabalu al-muslimina bil mithli fayasubbuna rabbahum alladhi ya'budunahu wa huwa rabbul alamin. Dan jika mereka itu marah, orang-orang musyrik itu marah karena berhala mereka itu dicaci, mereka itu akan membalas kaum muslimin dengan mencaci Tuhan yang disembah oleh mereka, yaitu Rabbul Alamin. Wa yarmunahu bin naqaisi wa huwa al-munazzahu an kulli naqsin. Dan mereka itu akan menisbatkan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia maha suci dari segala kekurangan. Walau kanu sadiqina bi anna ibadatahum li asnamihim tuqarribuhum ila Allah zulfa ma jatara'u ay yasubbuhu intiqaman mimman yasubbuna alihatahum. Seandainya mereka jujur dalam perkataan mereka tadi, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, itu seandainya mereka jujur bahwa ibadah mereka kepada berhala itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau memang betul itu,
majtara'u an yasubbuhu intiqaman mimman yasubbu ahliyatahum. Niscaya mereka tidak akan berani mencaci Allah demi membela batu-batu yang mereka sembah. Fa inna dzalika wadihun jiddan fi anna Allah Ta'ala fi nufusihim aqallu min tilkal hijarati. Maka itu sangat jelas bahwasanya kedudukan Allah di hati mereka itu lebih rendah dibandingkan kedudukan batu-batu atau berhala-berhala yang mereka sembah. La ilaha illallah. Wa qul dzalika aidan fi qoulihi ta'ala walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan katakan pula hal yang sama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala walain sa'altahum. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Fa innahum law kanu ya'taqiduna haqqan anna Allah ta'ala al-khaliq wahdahu wa anna asnamahum la takhluqu lakanat ibadatuhum lillahi wahdahu dunaha. Kalau saja mereka benar-benar meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta dan bahwa berhala-berhala mereka itu tidak mencipta, tentu mereka hanya akan menyembah Allah semata, bukan selainnya. Au lakana 'alal aqalli ihtiramuhum lahu ta'ala fawqa ihtiramihim litilkal hijarati. Atau setidaknya penghormatan mereka kepada Allah itu lebih tinggi daripada penghormatan mereka terhadap batu-batu itu. Jadi ini semua menandakan bahwasanya mereka itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal hadza, ya karena seperti yang tadi dibahas bahwasanya mereka itu meyakini apa yang diyakini pada Allah Subhanahu wa taala terhadap berhala-berhala mereka. Wa hal hadza yattafiqu ma'a syatmihim lahu azza wa jalla ghairatan ala hijaratihim wa intiqaman laha minhu subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa mereka itu mencaci Allah azza wa jalla demi membela berhala-berhala mereka dan sebagai bentuk pembalasan terhadap Allah yang Maha Suci? Sama sekali tidak berjalan secara logika, secara akal sehat tidak berjalan. Kenapa? Karena kalau memang Allah itu di hati mereka itu lebih besar dari segalanya, niscaya mereka itu tidak akan berani mencaci Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani. Tapi mereka masih berani mencaci Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedudukan Allah di hati mereka itu lebih rendah daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Innal badahata tahkumu annahu la yattafiqu abadan. Akal sehat yang paling mendasar pun menetapkan bahwa hal itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah luar biasa, bahkan menjadikan berhala itu wasilah agar lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika wasilah tersebut itu dicaci, ya malah mencaci Allah. Jadi tidak sejalan dengan akal sehat pernyataan seperti itu. Walaysatil ayatul lati ma'ana wahdaha tadullu ala anna Allah ta'ala aqallu 'inda ulaikal musyrikin min hijaratihim bal laha amsal. Dan bukan hanya ayat ini saja yang menunjukkan bahwa Allah lebih rendah kedudukannya dalam pandangan para musyrikin dibandingkan batu-batu mereka. Karena ada ayat-ayat
lain yang juga serupa maknanya. Wa minha qauluhu ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Mereka menjadikan bagi Allah sebagian dari hasil pertanian, madhar aminal harth wal an'am, dan juga ternak, hewan-hewan ternak. Mereka bagi menjadi beberapa bagian. Kata mereka, ini untuk Allah, bizamihim, menurut anggapan mereka. Wa hadza li syurakaina, dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Bagian untuk fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah. Bagian untuk sekutu kami tidak akan nyampe pada Allah. Wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Bagian untuk Allah maka akan nyampe pada sekutu kami. Nah, mereka itu ketika mempunyai harta mereka itu dibagi, baik harta berupa hasil panen atau hewan ternak, mereka bagi. Ini untuk bagian Allah. Nah, ini yang di sebelah utara, ini bagian Allah. Ini sebagian bagian selatan ini untuk berhala. Maksudnya bagian Allah ya, lil fuqara wal masakin, nah gitu. Nah, untuk bagian selatan ini untuk lisyurakaina, untuk apa ya? Untuk dihadiahkan lah gitu. Diahkan pada orang-orang yang mengurus itu. Setan-setan mereka lah. Jadi ketika ada sesuatu nih dari bagian Allah terlempar misalkan ke bagian syuraka, mereka itu tidak akan mengembalikan lagi pada bagian Allah. Tapi sebaliknya, ketika di bagian syuraka ini terlempar ke bagian yang mereka tentukan adalah bagian Allah, mereka akan kembalikan. Nah, kan ini kan tidak adil. Tidak adil. Seakan-akan mereka itu lebih mengutamakan bagian berhala mereka dibandingkan bagian Allah. Jadi dari ayat ini sangat jelas bahwasanya mereka itu lebih memprioritaskan berhala mereka, lebih mengedepankan berhala mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Falaula anna Allah taala aqallu fi nufusihim min tilkal hijarati ma rajjahuha alaihi hadha at-tarjih alladhi tahkihi hadhil ayatu. Kalau saja Allah memiliki kedudukan lebih tinggi di hati mereka dibanding batu-batu itu, tentu mereka tidak akan mengutamakan berhala tersebut atas Allah seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Wastahaqqu alaihi hukmullahi alaihim biqaulihi sa'a ma yahkumun. Keputusan yang sangat buruk yang mereka putuskan. Wa min hadzal qabili, dan termasuk dalam jenis ini adalah ucapan qaulu Abi Sufyan radhiyallahu anhu qabla islamihi u'lu hubal. U'lu hubal termasuk dalam jenis ini. Min hadzal qabil, jenis apa maksudnya? Jenis yang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu lebih mementingkan berhala mereka dibandingkan Allah, lebih memuliakan berhala mereka dibandingkan Allah. Ya. Apalagi dalilnya, ini perkataan Abu Sufyan sebelum beliau itu Islam, sebelum beliau masuk Islam. Qaul Abi Sufyan radhiyallahu anhu sebelum Islam.
U'lu Hubal, kata Abu Sufyan. U'lu Hubal. Apa maksud dari U'lu Hubal? Ini akan diterangkan. Kama rawahul Bukhari, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yunadi, jadi Abu Sufyan ini yunadi sanamahum al-musamma bihubal an ya'lu fi tilka syiddati rabbas samawati wal ardi wa yuqhirahu. Wa yuqhirahu. Ini maktuf ke ayya'lu wa yuqhirahu. Liyaghlibahu wa jayshuhu jayshal mu'minin alladhi yuridu an yaghliba alihatuhum. Alladhi yuridu an yaghliba alihatahum. Alihatahum maf'ul ya. Jadi Abu Sufyan ini yunadi sunamahum al-musamma bihubal. Abu Sufyan menyeru berhala mereka yang bernama Hubal itu agar mengungguli Tuhan langit dan bumi, ingin mengungguli Allah dan mengalahkannya, wa yuqhirahu dalam keadaan yang genting ini. Liyaghlibahu wa wajashuhu jaysal mu'minin alladhi yuridu an yaghliba alihat, agar ia dan pasukannya bisa mengalahkan pasukan kaum mukminin yang hendak merobohkan tuhan-tuhan mereka. Hadza miqdaru ma kana alaihi ulaikal musyrikuna ma'a tilkal awthani wa ma'allahi rabbil alamin. Beginilah besarnya kecintaan dan penghormatan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Falyu'raf hadha haqqal ma'rifati fa inna katsiran minan nasi la yafhamunahu wa yabnuna alaihi ma yabnuna. Maka hendaklah hal ini dipahami dengan benar, karena banyak orang tidak memahami masalah ini dan membangun kesimpulan-kesimpulan yang keliru di atasnya. Di antaranya adalah ini yang punya pemahaman tadi yang mengatakan bahwasanya ketika orang muslim mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya wali Allah, madad ya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan dianggap syirik karena menjadikan wasithah pada Allah Subhanahu wa taala, maka perumpamaannya sama dengan orang-orang musyrik yang mengatakan mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, beda qiyas mal farik atau usul fikih ya, qiyas mal farik. Ala tara anna Allah lamma amarahum ala tara anna Allah lamma amara al-muslimina bistiqbalil ka'bati fi salatihim tawajjahu bi'ibadatihim ilaiha wattakhaduha qiblah. Ala tara, tidaklah engkau melihat bahwa ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah dalam salat mereka, maka mereka pun menghadap ke arahnya dan menjadikannya sebagai kiblat. Walaisatil ibadah, apakah ketika kita sholat menghadap kiblat itu menyembah kiblat, menyembah Ka'bah? Tidak, laisat al-ibadah laha. Namun penghambaan mereka orang-orang muslim bukan ditunjukkan kepada Ka'bah itu sendiri. Bukan menyembah Ka'bah itu sendiri. Wa taqbilul hajaril aswadi innama huwa ubudiyatun lillahi ta'ala wa iqtida'un bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mencium hajar aswad tidak lain adalah bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna ahadan minal muslimina nawa al-ibadata lahuma lakana musyrikan ka'abadatil awthani. Jika ada seorang muslim yang meniatkan ibadah kepada Ka'bah atau Hajar Aswad, niscaya dia akan menjadi musyrik seperti para penyembah berhala. Ala kulli hal, wasithah ini sangat penting. Jadi jangan dianggap wasithah ini kufur, syirik ya, jangan.
Kata beliau, fal wasitatu la budda minha wa hiya laysat syirkan. Setelah beliau tadi membantah dalil mereka, beliau akan menyampaikan bahwasanya pemahaman yang benar wasitoh itu bukan syirik. Wasitoh la budda minha wa hiya laysat syirkan. Keberadaan wasilah, wasitoh la budda minha itu merupakan suatu keharusan dan itu bukan termasuk syirik. Walaysa kullu man ittakhadha bainahu wa bainallahi wasitatan yu'tabaru musyrikan. Tidak setiap orang yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah itu otomatis menjadi musyrik, tidak. Wa illa lakana al-basharu kulluhum musyrikina billah. Musyrikina billah. Lianna umurahum jami'an tambani ala al-wasitah. Kalau tidak, tentu semua manusia akan dihukumi musyrik nantinya. Kalau seluruh urusan mereka sebenarnya itu didasarkan pada perantaraan itu. Tidak boleh nanti kita mengatakan saya sembuh dengan dokter ini, alhamdulillah. Karena menjadikan wasithah yang menyembuhkan adalah Allah. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بواسطة جبريل. Nah, setelah beliau mengatakan sebenarnya, ya, jadi poin pertama tadi beliau membantah istidlal atau dalil ya. Kemudian yang kedua memberikan pemahaman yang benar, yang lurus seperti apa. Kemudian beliau juga akan memberikan dalil-dalil yang banyak nanti bahwasanya wasithah itu sangat penting. Ini dalilnya diantaranya. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talaqqal Qur'an biwasitati Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima Al-Qur'an melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka Jibril adalah perantara antara Nabi dan Allah. Fa Jibril wasitatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهو صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم. Dan Nabi SAW sendiri adalah perantara terbesar bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. فقد كانوا يفزعون إليه في الشدائد فيشكون إليه حالهم ويتوسلون به إلى الله ويطلبون منه الدعاء. Mereka biasa datang, ya, para sahabat itu biasa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan genting, mengadukan kondisi mereka. Nabi gini gitu, bertawasul melalui beliau kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta beliau untuk mendoakan mereka. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Apakah sahabat itu musyrik? Ya tidak. Lalu apa respon atau jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta oleh para sahabat untuk mendoakan mereka? Apa tanggapan Nabi? Apakah Nabi mengatakan kalian syirik, kalian kafir? Kalian kalau ingin minta pada Allah, jangan minta pada saya. Apa jawaban Nabi? Fama kana yaqulu lahum asyraktum wa kafartum. Namun beliau itu tidak pernah mengatakan kepada mereka kalian telah berbuat syirik, kalian sudah kufur. Fa innahu la yajuzu syakwa ilayya wa la talabu minni bal alaikum an tadhhabu wa tad'u wa tas'alu bi anfusikum fa innallaha aqrabu ilaikum minni. La. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu. Kalian telah kufur, kalian telah syirik. Seharusnya kalian itu tidak boleh mengadu dan meminta kepadaku, tetapi harus berdoa dan minta sendiri, karena Allah lebih dekat kepada kalian daripada aku. La,
Nabi tidak melakukan itu. Bal, ini yang Nabi lakukan. Bal yaqifu wa yas'alu ma'annahum ya'lamuna kullal ilmi annal mu'tiyya haqiqatan huwa Allahu. Wa annal mani'a wal basita wal razzaq. Wa annal mani'a wal basita wal razzaq huwa Allahu. Padahal Nabi SAW tidak melakukan apa yang tadi. La, bal yaqifu wa yas'alu. Yaqifu wa yas'alu. Justru beliau Nabi SAW ini berdiri dan mendoakan mereka. Ma'annahum ya'lamuna kullal ilmi annal mu'tiyya haqiqatan huwa Allah. Padahal mereka sangat yakin bahwa pemberi hakiki adalah Allah. Jadi para sahabat itu yakin bahwa yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki itu hanyalah Allah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yu'ti biiznillahi wa fadlih. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sesuatu hanya dengan izin dan karunia Allah. Wa huwa alladhi yaqulu innama ana khasimun wallahu yu'ti. Beliau sendiri bersabda, sungguhnya aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah lah yang memberi. Maka dari itu, wa bihadza yadhharu annahu yajuzu wasfu ayyi basharin 'adiyyin bi annahu farraja al-kurbata wa qada al-hajata ay kana wasitatan fihima. Dengan hal ini itu menjadi jelas bahwa boleh bagi siapa saja menyebut seorang manusia, orang manusia biasa, bukan nabi, bukan siapa saja lah, sebagai orang yang telah farrajal kurbah, telah menghilangkan kesulitan, qadal hajah, telah memenuhi kebutuhan, kana wasitatan fihima, yakni sebagai perantara untuk hal tersebut. Siapa saja, silakan Anda bantu saya, maka bisa dikatakan qad qadaital hajah, hajati, kamu telah memenuhi kebutuhanku. Ada orang dalam keadaan susah, ya, kemudian dibantu, ya, dibantu semua apa yang dia derita misalkan. Maka bisa orang yang bantu tersebut dikatakan mufarrijul kurub, kan gitu. Telah orang yang telah menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Boleh. Ini orang biasa ya. Orang biasa bisa dikatakan seperti itu. Apalagi dengan Nabi. Fakaifa bisayyidil karimi wan nabiyil azim asyrafil kaunaini wa sayyidil thaqalaini wa afdali khalqillahi alal itlaq. Bagaimana dengan Nabi yang mulia, Nabi yang agung, ya, wa asyrafil kaunain, makhluk termulia di antara dua alam, sayyidits tsaqalain, pemimpin manusia dan jin, wa afdali khalqillahi 'alal itlaq, dan makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kalau orang biasa saja boleh, apalagi dengan Nabi, kan gitu. Dipakai kias aulawi, fahwal hitab. Alam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi sahih, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya ila akhirih. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda sebagaimana terdapat dalam hadis sahih, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan dunia, nafasallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah akan memudahkan dia. Fal mu'minu, maka dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya seorang mukmin itu fal mu'minu mufarrijul kurubat. Seorang mukmin bisa disebut sebagai penghilang kesulitan. Tidak usah sampai orang ya, benda, obat. Bisa gak obat dikatakan obat ini menjadikan saya sembuh?
Boleh gak? Boleh. Ya. Karena kita yakin bahwasanya yang membuat kita sembuh itu bukan obat itu, Allah. Dan itu yang kita yakini. Kalau misalkan Allah tidak menghendaki sembuh pada orang yang sakit, jadi walaupun obatnya itu tidak bisa dibeli oleh orang karena saking mahalnya misalkan, tidak bisa akan menyembuhkan. Semahal apapun itu obat, semurah apapun itu obat, kalau Allah sudah berkehendak sembuh ya sembuh. Gitu. Alam yakul sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan 'inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'tu lahu. Bukankah beliau juga bersabda, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka aku akan berdiri di dekat timbangan amalnya nanti. Jika amalnya berat, maka alhamdulillah. Jika tidak, aku yang akan memberi syafaat untuknya. Berarti fal mu'minu qadin lil hajat. Maka seorang mukmin itu juga bisa disebut sebagai pemenuhan kebutuhan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alam yakul fi sahih man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bukankah dalam hadis sahih disebutkan, barang siapa yang menutupi aib seseorang, ila akhir hadis, maka satarahullahu fid dunya wal akhirah. Alam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum lihawaijin nasi yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan hamba-hamba yang menjadi tempat orang-orang berlindung dalam kebutuhan mereka. Jadi memang ada beberapa orang yang oleh Allah ditentukan sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah, sebagai wasithah. Jadi jangan anggap wasithah itu syirik. Alam yaqul fi sahihi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ma dama al abdu fi auni akhihi. Alam yaqul fi sahih, bukankah juga beliau bersabda dalam hadis sahihnya bahwasanya Allah itu akan senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Alam yaqul fil hadithi, man aghatha malhufan kataballahu lahu 73 hasanah. Bukankah disebutkan dalam hadis sahih, dalam hadis, barang siapa aghatha malhufan, barang siapa yang menolong orang yang dizalimi, maka Allah akan menuliskan untuknya 93 kebaikan, 93 hasanah. Fal mu'minu huna farraja wa a'ana wa aghatha wa qada wa satara wa fazi'a ilayhi ma'a anna wa fuzi'a ilayhi ma'a anna al-mufarrij wal qadiya was sattara wal mu'ina haqiqatan wallahu azza wa jalla. Maka di hadis yang tadi disebutkan, seorang mukmin disebut telah menghilangkan kesusahan, telah membantu, telah menolong orang yang kesulitan, memenuhi kebutuhan orang lain, menutupi aib orang lain, dan menjadi tempat berlindung. Wa fuzi'a ilaihi. Padahal ya, ma'annal mufarrij wal qadi was sattar wal mu'ina hakikatan huwa Allah azza wajalla. Padahal yang sebenar-benarnya menghilangkan kesusahan, memenuhi kebutuhan orang lain, ya, menolong
dan menutupi itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Lalu kenapa masih dinisbatkan ke orang mukmin yang tadi? Ke orang yang tadi, walakinnahu lamma kana wasitatan fi dzalika sahha nisbatul fi'li ilaihi. Namun karena mukmin tersebut itu menjadi perantara dalam hal-hal itu, maka sah-sah saja menisbatkan perbuatan itu kepada mukmin tersebut secara majaz. Jadi bukan hal yang syirik ya, bukan syirik. Ada banyak hadis yang mengatakan itu. Jadi menganggap wasithah ini merupakan perkara yang penting dan tidak bisa lepas dari wasithah. Wa qad jaa'a fil ahadits an-nabawiyyah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadits katsirah. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tufidu anna Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'ul 'adzaba an ahlil ardi bil mustaghfirin wa 'ummaril masajidi. Jadi ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menahan azab dari penduduk bumi karena orang-orang yang membaca istighfar. Dan juga karena para pemakmur masjid, membangun masjid, yang sholat di masjid, memakmurkan masjid. Dengan orang-orang itu Allah menahan azab dari penduduk muka bumi ini. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu bihim ahlal ardi wa yansuruhum wa yasrifu anhumul bala'a wal gharaqa. Dan karena orang-orang tersebut Allah memberikan rezeki kepada manusia melalui mereka, menolong mereka dan juga menghindarkan dari musibah atau tenggelam ila akhirih dengan mereka. Jadi memang ada orang-orang yang oleh Allah dijadikan perantara dalam hal tersebut. Rawa at-Tabarani fil Kabir. Jadi semua dalil ini, hadis-hadis ini itu menunjukkan bahwasanya wasithah ini merupakan hal yang penting dan tidak bisa lepas dari wasithah. Wa rawa at-Tabarani fil Kabir wal Baihaqi fi Sunani an Musafi' ad-Dailami radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Imam At-Tabarani fil Kabir wal Baihaqi fi Sunanihi merupakan hadis annahu qala dari Musafi' ad-Daili radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula ibadun lillahi rukka wa sibyatun rudda wa bahaimu rutta la subba alaikumul azabu sabba thumma la turaddunna radda. Sekiranya tidak ada hamba-hamba Allah yang ruku, anak-anak yang masih menyusu dan hewan-hewan ternak yang makan rumput, niscaya azab itu akan ditimpakan kepada kalian secara langsung sampai tidak tersisa sedikit pun. Tapi karena mereka, karena ibadun rukka, karena bayi yang sedang menyusu, karena hewan-hewan ternak yang makan rumput, karena mereka tidak ini laula limtina, maka azab itu tidak ditampakkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بدعفائكم. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi yang menjadi wasit itu adalah orang-orang lemah. Wa rawa at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhahahu an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la'allaka turzaqu bihi. La'allaka turzaq, barangkali engkau mendapatkan rezeki karena orang lain itu. Allah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nasi yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna min azabillahi ta'ala. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menciptakan suatu kaum untuk kebutuhan manusia, maka manusia itu berlindung kepada mereka dalam urusan kebutuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang aman dari azab Allah. Ulaikal aminuna min azabillahi ta'ala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yuslihu bi salahir rajuli al-muslimi waladahu wa walada waladihi wa walada waladihi wa ahli duwairatihi wa duwairatin hawlahu wa la yazaluna fi hifdzillahi azza wa jalla ma dama fihim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah itu memperbaiki anak seorang laki-laki muslim yang soleh, berikut cucunya, karena orang yang muslim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki anak seorang muslim yang soleh, cucunya, keluarganya, serta rumah-rumah di sekitarnya, dan mereka senantiasa dalam penjagaan Allah selama orang muslim yang menjadi perantara tersebut ada di antara mereka. Subhanallah. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. رواه الطبراني. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu akan menolak bala atau musibah dari 100 rumah, ya, dari 100 rumah, an mi'ati ahli baitin min jiranihi, dari 100 rumah tetangga, karena keberadaan seorang muslim yang soleh di antara mereka. Sebab satu orang, ya, bisa sampai ratusan yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilindungi dari bala. Dengan itu kemudian Sayyidina Ibnu Umar melantunkan ayat, membaca ayat walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Dan kalau bukan karena Allah menolak keburukan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Allah. Wa an Thawban rafa'al hadis, diriwayatkan juga dari Thawban, hadisnya hadis marfu', qala la yazalu fikum sab'atun bihim tunsaruna wa bihim tumtarun wa bihim turzaqun hatta ya'tiya amrullah. Dari Thawban
radhiyallahu taala anhu, hadisnya hadis marfu, la yazalu fikum sab'ah, akan selalu ada di antara kalian 7 orang soleh yang karena mereka kalian akan ditolong, karena mereka kalian akan diberi rezeki, dan karena mereka hujan akan diturunkan hingga datang amrullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, saah ya, kiamat, hari kiamat. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abdalu fi ummati 30 bihim turzaquna wa bihim tumtaruna wa bihim tunsarun. Qala Qatadah inni la arju an yakuna al-hasanu minhum. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para abdal, nah ini maqam wali nih, maqamul aulia. Para abdal dalam umatku itu berjumlah 30 orang. Karena mereka kalian diberi rezeki, karena mereka juga hujan turun, dan karena mereka kalian ditolong. Qatadah lalu berkata, aku berharap Hasan termasuk dari mereka. Ini Hasan al-Basri ya. Zakara hadhihi al-ahadits al-arba'ah ذكر هذه الأحاديث الأربعة الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى ولولا دفع الله الناس في سورة البقرة وهي صالحة للاحتجاج ومن مجموعها يصير الخبر صحيحا. Keempat hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat walaula daf'ullahin nas yang ada di surah Al-Baqarah. Wa hiya salihah lil ihtijaj. Dan hadis-hadis ini dapat dijadikan hujjah atau dalil, serta dari keseluruhan hadis ini maka yasirul khabar sahihan, hadisnya menjadi hadis sahih. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan takhlu al ardu min 40 rajulan min mithla Ibrahim khalilir rahman fabihim tusqawna wa bihim tunsarun ma mata minhum ahadun illa abadalallahu makanahu akharah. Allah. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini tidak akan pernah kosong dari 40 orang seperti Khalilur Rahman. Ini maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Karena mereka hujan akan diturunkan, karena mereka kalian akan ditolong. Jika salah satu dari mereka meninggal, Allah akan menggantikannya dengan yang lain. Al-Wasithah Al-Uzma. Al-Wasithah Al-Uzma. وفي يوم المحشر الأعظم الذي هو يوم التوحيد ويوم الإيمان ويوم يبرز العرش يظهر فضل الواسطة العظمى صاحب اللواء المعقود. Ini akhir dari pembahasan wasithah ini yang mengatakan syirik. Wasithah ada yang uzma, ada perantara yang agung. Nanti kelak fi yaumil mahsyar al-azam, pada hari mahsyar yang agung, yaumut tauhid, hari tauhid, wa yaumul iman, hari iman, yauma yubrasul arsy, ketika arsy itu dihadirkan, yadhharu fadlul wasithah al-uzma, ketika arsy itu ditampakkan, yadhharu fadlul wasithah al-uzma, maka tampaklah keutamaan wasithah yang agung, sahibul liwa'il ma'qud, yang punya panji yang dikibarkan, liwa'il ma'qud, sahib al-maqamil mahmud, pemilik kedudukan terpuji, wal haudil mawrud, telaga yang dijanjikan. Nanti kita akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Asy-syafi'il musyaffa', sang pemberi syafaat yang diterima. Alladzi la turaddu syafa'atuhu, yang jaminan syafaatnya itu tidak akan ditolak. Syafaatnya tidak akan ditolak. Wala tadhi'u dhamanatuhu,
alladzi la turaddu syafa'atuhu. Beliau adalah orang yang syafaatnya tidak akan ditolak. Wala tadhi'u dhamanatuhu, dan jaminannya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Indamal wa'adah bi an la yukhayyabah dhannuhu wa la yukhzihi abadan wa la yahzunuhu wa la yasu'uhu fi ummatihi. Allah, di mana jaminannya tidak akan disia-siakan oleh zat yang telah berjanji, alladzi wa'ada bi an la yukhayyiba dhannahu, tidak la yukhayyib dhannahu, tidak mengecewakannya, ya, wala yukhzi abada, zat yang tidak akan menghinakannya selamanya, wala yahzunuhu, tidak akan membuatnya bersedih, wala yasu'uhu fi ummatihi, dan tidak akan menimpakan keburukan pada umatnya. Haitsu yatawajjahul khalqu ilaihi wa yastashfi'una bihi, ketika itu seluruh makhluk menuju kepadanya dan meminta syafaat darinya. Lalu fayaqumu fala yarji'u illa bi khal'atil ihsani wa tajil karamah al-mutamathil fi qaulillahi lah, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa'tu syaffa' wasal tu'tah. Allah. Maka beliau Nabi SAW itu berdiri dan tidak kembali kecuali dengan pakaian kemuliaan dan mahkota kehormatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, washfa'tu syaffa', berilah syafaat, niscaya kamu diberi izin untuk beri syafaat, wasal tu'tah, dan mintalah, niscaya kau akan diberi. Allah. Jadi ini adalah pembahasan mengenai al-wasithah. Dimulai dari wasithah, itu pemahaman mereka itu syirik, tapi malah dibantah, dan mereka memaparkan dalil tentang wasithah itu syirik, tapi juga dalilnya tidak sesuai dan juga dibantah. Kemudian merangkan bahwasanya wasithah ini sangat penting, dan beliau memaparkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan wasithah dan pentingnya wasithah itu. Kemudian bukan hanya penting, tapi wasithah ini luar biasa nanti di mahsyar, atau yang dikenal dengan wasithah al-uzma. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.